Selamat datang di Bahas TV kembali. Oke, jadi malam ini kembali kita bertemu lagi, tes dulu. Oke. Jadi malam ini bincang-bincang kita mengenai tahun ajaran 2021. Karena mungkin ini adalah tahun pendaftaran, masih banyak yang lulusan SMP yang kebingungan mencari sekolah terbaik di Jeneponto, dan malam ini kita akan merekomendasikan beberapa sekolah yang mungkin teman-teman bisa pilih, bisa memilih SMA atau SMK, itu tergantung dari apa yang kamu sukai gitu loh ya. Jadi langsung saja kita akan membahas rekomendasi sekolah. Cekidot. Oke. Sekolah yang pertama, kalau ini menurut versi saya sendiri ya, jadi kalau menurut saya untuk mau memilih SMK, untuk mau memilih misal mau sekolah menengah kejuruan, alangkah baiknya teman-teman pilih SMK Negeri 8. Kenapa? Bukan karena saya pernah sekolah di sana, karena berdasarkan di sana jurusan yang paling banyak jurusan yang bagus di sana. Yang pertama itu otomotif, yang kedua teknik teknik komputer dan jaringan, sudah ada juga multimedia, pokoknya banyak, ada listrik juga, dan ada bangunan juga, arsitek. Jadi yang suka menggambar boleh memilih jurusan ini, dan pokoknya itulah rekomendasi saya dari SMK 8. Jadi yang mau mendaftar di sana boleh banget ke SMK 8 saja. Bagaimana menurut Anda, apa rekomendasi sekolah selanjutnya? Ya, rekomendasi sekolah selanjutnya itu adalah MAN Jeneponto. Nah, dia itu teman-teman salah satunya MA negeri yang ada di Jeneponto. Nah, mengapa kemudian saya merekomendasikan MAN Jeneponto? Karena di sana itu teman-teman secara sarana prasarana serta kualitas sekolahnya itu sangat the best lah, karena dia juga sudah akreditasi A dan pernah mendapat sekolah terbersih di Jeneponto juga gitu. Wow. Sampai tingkat provinsi, sempat di bawah tingkat ke nasional, tapi masih bukan gagal sebenarnya, hanya saja ada yang lebih bagus sebenarnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Tapi teman-teman, kualitas gurunya di sini yang sangat luar biasa, yang dimana kemudian mampu memberikan pengajaran metode-metode yang sangat menarik. Bukan hanya metode otodidak yang monoton, tapi dia mempunyai metode belajar yang sangat bervariasi, sehingga murid-murid yang belajar di sana teman-teman, dia tidak bosan dengan metode belajar gurunya, dan juga gurunya di situ sangat berprestasi ya, akademik, pengajaran, banyak mengikuti event-event lainnya. Nah, untuk masalah prestasi di MAN Jeneponto tidak usah diragukan lagi teman-teman, karena di sana bahkan teman-teman itu pialanya itu tidak dimuat satu kantor. Tidak dimuat satu kantor. Banyak sekali ada disimpan di perpustakaan. Bahkan teman-teman di perpustakaannya MAN Jeneponto itu pernah menjadi juara satu tingkat kabupaten. Itu juga perpustakaan paling di mana sarana dan prasarana ini itu bagus, memadai dan lengkap. Nah, untuk murid-muridnya bagaimana teman-teman? Dia itu hampir semuanya itu teman-teman, dia mempunyai akhlak yang baik, sopan terhadap guru-gurunya dan lain sebagainya, sehingga saya merekomendasikan MAN Jeneponto. Ya, jadi ini kita kembalikan kepada yang mau sekolah di Jeneponto ya, karena kalau menurut saya sendiri, sekolah dimanapun ketika diri kita tidak mampu beradaptasi terhadap sekolah itu, maka bisa dipastikan kamu akan tetap seperti itu. Jadi tergantung dari teman-teman mau pilih sekolah yang mana. Ya, tapi sebenarnya Kak, untuk begitu tetap sekolah dapat mempengaruhi sikap kita, karena kan kita sekolah itu pasti membutuhkan misalnya untuk SMA 3 tahun. Nah, itu pasti akan mempengaruhi sikap kita, baik secara khususnya untuk mental begitu. Iya, that's right. Tapi maksudku kalau untuk kan ada beberapa anak sekolah yang memang dia kayak bukan takut masuk di madrasah aliyah. Bukan takut, tapi maksudku ada beberapa orang yang memang kayak saya mau masuk SMK, saya mau ambil jurusan. Ya, artinya kan ini kayak masuk membahas di saja sekolah rekomendasi, bukan berarti kita harus memaksa.
Oke, lanjut. Ya, potensi itu harus memaksa teman-teman sekolah untuk yang sekolah kami rekomendasikan. Tidak hanya saja kami memberikan gambaran mengenai sekolah sesuai dengan yang kami rekomendasikan begitu. Selanjutnya sekolah apa yang direkomendasikan? Oke, sip. Mungkin selanjutnya sekolah yang menurut saya lumayan bagus juga dari SMA Negeri 2 Jeneponto ya, yang dulunya SMA Negeri 1 Tamalate ya. Ini menurut saya prestasinya amazing juga karena maksudku sering memenangkan juga beberapa olimpiade dan mungkin sekarang dia sudah terakreditasi A juga. Iya, akreditasi A, dan setiap tahun itu selalu penerimaan siswanya lumayan banyak sekali, lumayan lumayan tapi gitu. banyak sekali. Pokoknya banyak. Jadi itu rekomendasi SMA Negeri 2 Jeneponto. Nah, selanjutnya mungkin ya, saya akan rekomendasikan tentang sekolah rekomendasi itu SMA 9 Jeneponto. Nah, untuk SMA 9 Jeneponto ini teman-teman sudah tidak diragukan lagi skill-skill dari para siswa maupun gurunya. Di sana itu sangat luar biasa teman-teman karena dia betul-betul disiplin di sini, serta metode pembelajarannya juga sangat bagus berdasarkan teman yang pernah sekolah di sana. Nah, untuk teman-teman yang ingin sekolah di sana mungkin dapat untuk teman-teman yang ingin sekolah mungkin bisa memilih SMA 9 Jeneponto karena dia juga mempunyai kalau yang kami dengar bahwa dia murid-muridnya itu sangat mempunyai akhlak yang baik, meskipun dia bukan madrasah tapi dia mempunyai akhlak yang sangat baik, dan ini tentunya sangat bisa diunggulkan dan dapat memengaruhi teman-teman bila mana sekolah di sana gitu. Dan untuk berbicara tentang prestasi mungkin bisa juga disandingkan dengan Man Jeneponto, dia juga sangat luar biasa dalam soal prestasi begitu. Oke. Sip. Rekomendasi selanjutnya mungkin dari saya SMK 1 ya. Ini SMK 1 lumayan bagus juga karena ada beberapa jurusan yang unik di dalamnya. Yang pertama jurusan tata boga. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya skill di bidang memasak, di SMK 1 ini teman-teman akan diajarkan bagaimana lebih mendalami lagi hobi kalian dan lain sebagainya. Dan jurusan yang uniknya juga jurusan busana atau menjahit, dan ini juga mungkin sesuatu yang bisa menjadi satu skill ketika teman-teman keluar dari SMK 1 bisa menjadi satu skill. Dan tentunya jurusan menjahit ini peluang juga untuk teman-teman bisa membangun bisnis sendiri gitu, ya. Atau mungkin peluangnya bisa kayak mengajarkan kepada orang lain. Iya, ya seperti. Jadi rekomendasi selanjutnya SMK 1. Jadi ya mau ke sana silakan ke SMK 1. Iya, dan juga untuk berbicara tentang SMK 1 itu sarana dan prasarana itu juga sangat bagus karena saya juga biasa ke sana teman-teman. Jadi berbicara tentang organisasi, SMK 1 juga mempunyai prestasi yang sangat luar biasa mengenai prestasi organisasi. Jadi organisasi maupun akademik dan keseniannya juga sangat luar biasa kalau SMK 1. Oke, sip. Dan bangunannya juga di sana itu sangat bagus gitu. Iya, karena mungkin bertingkat karena apalagi sekolahnya kan tidak terlalu luas. Iya, jadi sekolahnya dikasih meningkat, beda dengan sekolah-sekolah lain gitu. Iya, saya juga di sekolah. Sip. Rekomendasi selanjutnya. Apa sekolah yang bagus lagi menurut? Apa sebenarnya SMA 1 Batang? Tapi dulu di Kecamatan Batang, tapi sekarang SMA berapa dia? Oh, dan jangan lupa ya, rekomendasi selanjutnya ini tidak bisa dilupakan juga karena dia pernah menjadi beberapa tahun silam menjadi sekolah terbaik, bahkan pernah menjadi sekolah terbaik di Sulsel, yaitu SMA Negeri 1 Jeneponto, guys. Tapi sekarang mungkin beberapa ini dikalahkan, tapi dia masih tetap menjadi rekomendasi karena dia salah satu sekolah terbaik, dan di sana wow, amazing lah kalau menurut saya. Di SMA 1 bagus juga. Iya, SMA 1. Sorry, kami kelupaan. Padahal ini SMA 1 Jeneponto ini luar biasa juga prestasinya. Tapi mungkin kalau aksesnya ke sana agak lumayan ke dalam dia ya. Apalagi namanya sekolahnya.
Seperti itu kan, kayak masuk ke dalam tuh ke sekolahnya, bukan di dalam poros. Kalau SMA negeri 1 Jenepon tuh di dalam deh, masuk ke dalam seperti itu. Selanjutnya masuk juga SMK 3. Ini bagus juga karena jurusannya juga unik. Ada jurusan apalagi perikanan, jadi yang suka tentang laut apa dan lain sebagainya, ini boleh memilih SMK 3. Karena banyak teman-teman juga sekolah di sana dan dia kayak mempunyai alumni dari sananya itu mempunyai skill yang cukup sudah mumpuni untuk dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Oke, jadi mungkin itu saja rekomendasi yang kita berikan sama adik-adik sekalian yang mau mendaftar tahun ini. Dan mungkin sebagai penutup kami berdua akan memberikan sebuah wejangan sebelum melanjutkan pendidikan. Yang pertama memberikan wejangan, mungkin Hasbullah, silakan diberikan wejangan untuk apalagi semangat buat mereka bagaimana ketika dia menghadapi sekolah baru gitu loh. Ya, jadi tips dari saya teman-teman, ketika Anda masuk di sekolah baru, cepat-cepatlah beradaptasi, cepat-cepatlah beradaptasi terhadap lingkungan sekolah kalian supaya kalian tidak kaku pada saat kalian masuk di sekolah baru itu. Begitu, artinya perbanyak teman. Ya enggak apa-apa, urat malunya diputuskan sedikit supaya ini kan dalam artinya dalam kebaikan begitu. Jadi lebih baik ya begitu. Jadi terus dibaca tulis ini. Ya, jadi kurang lebih begitu teman-teman. Oke. Jadi kalau dari saya sendiri ada seorang motivator pernah mengatakan, apapun yang kamu putuskan hari ini maka itulah yang akan kamu jalani. Jadi putuskan memang sekarang sekolah mana yang mau kita masuki. Misal mau bagaimana ini ke depannya, jadi saya mau masuk SMK deh karena mau saya setelah keluar dari SMK ada skill yang ku tahu gitu loh. Atau misal kayak biar misalnya SMA dia mau kok betul-betul fokus belajar, mau selalu ikut olimpiade, jadi itu dikembalikan lagi. Atau mungkin ada yang berpikir ya Allah, saya mau masuk madrasah aliyah karena di situ lebih banyak belajar agama, kita lebih banyak belajar akhlak, lebih banyak belajar apalagi namanya tentang keagamaan. Tentunya ini bisa menambah apalagi khazanah ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan tips dari saya juga apalagi betul sekali apa yang dikatakan Kanda Hasbullah tadi, beradaptasi itu yang paling pentingnya, karena masa SMP dengan masa SMA itu it's very different, sangat berbeda sekali dari ini. Dan teman-teman akan menemukan sosok manusia yang tidak pernah kamu temukan, yang mungkin pada saat kamu jalan di apalagi namanya dijelek-jelekkan dan kamu sepatumu dihina, pokoknya ini akan terjadi di lingkungan sekolah. Dan tasmu yang dihina, pokoknya ya, kamu akan menemukan jati dirimu ketika kamu sudah sekolah di SMA. Jadi banyak hal yang terjadi kalau di SMA. Inilah apalagi awal titik perjuangan kamu untuk menggapai sebuah impian. Ya mungkin ini kalau masa SMA itu masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Di situ teman-teman, pola pikir kalian akan dirubah bagaimana kemudian bisa berpikir lebih jernih, lebih dewasa dan sebagaimana mestinya begitu. Oke, jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan pada perbincangan malam ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tentunya bisa menjadi satu poin buat teman-teman semuanya. Dan yang kedua, kami di sini berdua bukan kita sudah jago ya atau mau menggurui teman-teman semuanya, tapi melainkan di sini kita sekedar mau sharing, berbagi, karena kita berdua sudah menghadapi masa SMA. Tentunya kita tahu suka dan dukanya atau apalagi namanya, yang mana sekolah yang bagus lah menurut versi kami berdua. Oke, thank you so much, thank you your attention. Thank you your attention and thank you sudah menonton video ini. Jadi buat yang pertama nonton video ini, please subscribe channel ini supaya dapat pahala karena subscribe-nya gratis Oke, sip. Jadi dukung terus channel ini. Oke, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.